Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia-Nya lah kita mendapat beribu-ribu nikmat. Kemudian tak lupa juga selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Di sini saya Riyahul Hilmi akan menjelaskan bagaimana pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Kita ketahui bahwa Indonesia telah dijajah selama ratusan tahun oleh Belanda dan Jepang. Nah, maka di situ pendidikan Islam mendapat tantangan yang sangat besar karena adanya penjajahan tersebut. Meskipun berada di bawah tekanan penjajah, pendidikan Islam tetap bertahan dan bahkan menjadi sumber kekuatan umat Islam dalam mempertahankan identitas dan semangat perjuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pendidikan Islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda terlebih dahulu ya. Kedatangan Belanda ke Indonesia bukan hanya ingin menguasai secara politik dan ekonomi, tapi juga ingin menyebarkan agama Kristen karena mayoritas penduduk pribumi saat itu beragama Islam. Nah, disitulah Belanda merasa takut jika pengaruh Islam akan mengancam kekuasaan mereka. Di bawah tekanan Belanda ini, pesantrenlah yang menjadi pusat pendidikan yang sangat penting karena di pesantren itu para santri belajar membaca Al-Quran, mempelajari ilmu agama dan kitab-kitab klasik. Tapi di pesantren ini bukan hanya tempat untuk mempelajari ilmu agama, tetapi juga tempat untuk pembentukan karakter dan semangat perjuangan umat Islam. Namun saat itu pendidikan Islam sangat dibatasi oleh Belanda dengan cara guru-guru harus mendapatkan izin resmi untuk melakukan aktivitas pendidikan Islam, dan madrasah-madrasah itu sangat diawasi ketat oleh Belanda agar tidak menimbulkan perlawanan terhadap penjajahan. Meskipun demikian, banyak madrasah-madrasah modern yang muncul dengan sistemnya itu menggabungkan pelajaran ilmu agama dan ilmu pendidikan umum lainnya seperti bahasa, matematika, dan ilmu pengetahuan yang mulai berkembang saat itu. Nah, tujuannya agar umat Islam ini bisa mengikuti perkembangan zaman dan tidak tertinggal. Selain itu, pada masa ini juga terlahirlah organisasi-organisasi Islam yang besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, organisasi Muhammadiyah ini sendiri bertujuan untuk memperbaharui pendidikan dan dakwah Islam yang lebih modern dan mengikuti ajaran Islam yang murni. Nah, di sisi lain, Nahdlatul Ulama ini lebih menekankan tradisi pesantren dan mempelajari agama Islam atau pendidikan Islam klasik. Nah, maka dari itulah kedua organisasi ini sangat berperan besar dalam mengembangkan pendidikan Islam dan memperkuat semangat untuk melawan penjajahan. Sekarang kita beralih pada pendidikan Islam saat masa penjajahan Jepang. Saat Jepang menggantikan Belanda sebagai penjajah, pendidikan Islam di Indonesia itu mengalami sedikit perubahan. Jepang sebenarnya menggantikan Belanda itu pada masa Perang Dunia Kedua, dan Jepang memberikan kebijakan-kebijakan yang sedikit lebih longgar dibandingkan Belanda. Pada saat itu Jepang tetap mengawasi ketat dan mewajibkan guru-guru untuk bisa dan belajar bahasa Jepang dan menghormati Kaisar Jepang yang bernama Tenno. Jepang sebenarnya menggantikan Belanda dalam penjajahan di Indonesia karena pada saat itu Jepang menggantikan Belanda dalam Perang Dunia Kedua untuk menjajah Indonesia. Nah, kebijakan Jepang yang diberikan kepada Indonesia pada pendidikan Islam saat itu sedikit lebih longgar dibandingkan Belanda. Namun Jepang tetap mengawasi ketat pendidikan Islam dengan memberikan batasan-batasan. Contoh kebijakan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang yaitu Jepang mengizinkan madrasah dan sekolah modern itu untuk dibuka kembali yang sempat ditutup oleh penjajahan Belanda.
Dan Jepang juga memberikan bantuan dana bagi madrasah-madrasah tersebut. Yang kedua, Jepang mendirikan kantor urusan agama yang bernama Semubi yang dipimpin oleh Kiai Haji Asim Asari untuk mengurus dan menjadi wadah resmi dalam perkembangan urusan pendidikan Islam. Nah, kemudian Jepang juga memasukkan pelajaran umum dan memasukkan juga pelajaran agama serta semangat dan jihad untuk melawan penjajah. Dia memasukkan pelajaran-pelajaran tersebut di sekolah negeri. Kemudian yang kedua, Jepang mengizinkan berdirinya perguruan tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh tokoh seperti Kiai Haji Wahid Hashim dan Kiai Haji Muzakkar yang kemudian menjadi pusat pendidikan Islam modern saat itu. Nah, kemudian yang ketiga, Jepang ini tetap memaksa bahwa tokoh pendidikan Islam dan para ulama itu harus tunduk pada Kaisar Jepang dan sangat ditolak oleh para ulama karena tidak sesuai dengan syariat dan ajaran Islam saat itu, yang dimana menyebabkan penahanan beberapa tokoh dan para ulama. Kebijakan untuk menghormati Kaisar Jepang ini bernama budaya Seikeire, yang dimana itu maksudnya membungkukkan badan sebagai tanda hormat. Nah, dan ini menimbulkan banyak penolakan terhadap tokoh Islam dan para ulama. Pada tahun 1942, Hasyim Asy'ari bersama sejumlah santrinya ditangkap di Jombang, lalu dipindah ke Mojokerto, dan akhirnya ditahan di Jakarta. Usut punya usut, ternyata Hasyim Asy'ari ditangkap tentara Jepang hanya karena menolak Seikeire ini dilakukan dengan membungkuk ke arah Tokyo setiap pukul 7 pagi. Hasyim Asy'ari menolak Seikeire karena hanya Allah yang patut disembah, bukan manusia atau matahari. Alhasil, beliau kemudian ditangkap. Selama dalam tahanan ini, banyak penyiksaan fisik yang diterima Hasyim Asy'ari. Bahkan, salah satu jarinya patah hingga tidak dapat digerakkan. Posisi tangan sang kiai nampak berada di pangkuan, dan ekspresinya nampak seperti menahan rasa sakit. Ucapan istighfar terdengar lirih saat palu besi dihantamkan tentara Jepang ke telapak tangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pukulan palu itu membuat tangan kiri pendiri Nahdlatul Ulama tersebut remuk. Akhirnya, setelah 4 bulan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1942, Hadratus Syekh dibebaskan karena banyaknya protes dari kalangan kiai dan Tak terasa ya, kita sudah ada di penghujung, yaitu kesimpulan. Pendidikan agama Islam tetap menjadi sumber kekuatan umat Islam pada saat itu untuk meraih persatuan dan kesatuan dan semangat juang melawan penjajah. Sebenarnya di sini hikmah yang bisa diambil oleh pendidikan Islam, yaitu bersatu dan memiliki semangat juang yang tinggi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan, dan terutama saya minta maaf kepada Bapak dosen atas kesalahan saya selama proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.